Mestinya ikut audisi boyband, opa-opa ini malah jualan roti. Yang jual roti opa-opa Korea ganteng. Namanya Garlic Boys, langganannya mulai dari turi sampai warlock. Opa ini tuh merintis sendiri ya guys, bukan warisan dari orang tuanya. Jadi resipinya ini ya ciptaannya sendiri. Udah ganteng, kreatif, mandiri, bener-bener kayak cowok-cowok yang ada di drama Korea ya. Jadi yang dijual ini garlic bread ya guys, roti yang sempat viral di Indonesia pas zaman pandemi. Ini Mimin pesen satu, harganya kisaran 40.000 rupiah loh. Ini rotinya empuk, aroma truffle-nya wangi, dan bawang putihnya kuat. Terus rasanya dominan manis. Ini room butternya juga generous banget loh guys. Dia itu creamy, buttery, dan super garlicky. Ternyata Korean garlic bread yang asli tuh beda banget ya sama yang ada di Indo. Untuk lokasinya ada di perempatan Yulgokro di kawasan distrik Jongno, kota Seoul. Bisa diorder lewat WhatsApp kok. Makan ular sanca, kuahnya merah pula. Aduh, serem banget. Ini namanya bukan kulineran aja ya, tapi sekaligus menantang adrenalin. Ini tuh namanya masakan asang yang lokasinya di Kerendang. Jadi masakan ular di sini tuh khas Kalimantan Barat ya. Bayangin aja guys, ular sanca dipotong-potong terus digoreng sampai kering. Dan katanya konsumsi ular sanca tuh juga bisa buat obat loh. Mimin dulu pernah sih makan ular kobra dan rasanya kurang cocok, tapi surprisingly masakan ular di sini kok enak ya. Ularnya di bumbu kuning yang gurih asin gitu, dan makannya pakai nasi putih anget doang udah enak. Dan ini nih yang tampilannya agak serem. Ular sancanya direbus dan kuahnya warna merah kayak gini. Katanya warna merahnya ini dari angka beras merah ya guys. Kuahnya aromatik, ada rasa jahenya gitu dan gurih. Daging ularnya juga jadi lembut, gak alot sama sekali. Ini sih kuliner ekstrim yang wajib banget ya kalian cobain. Sate siput. Kalau di Jawa Timur mah bekecot banyak banget yang makan. Tapi kenapa dinamain sate 02 ya? 02 itu apa Pak? Bekecot. Kenapa siput 02? Lambang itu amat. Oh, lambang. Iya. Tapi kok aneh ya, kenapa harus angka 2? Anyway, bapaknya yang jual ini asli Kepanjen yang biasanya terkenal sama olahan bekicot. Sekarang kan lagi musim hujan ya, pasti banyak banget stok bekicotnya. Mimin beli sate, krengsengan, dan keripik bekicot harganya cuma 20.000 aja guys. Kalau kalian berani nggak cobain bekicot? Jangan dibayangin bentuknya yang berlendir-lendir itu. Tuh, bekicotnya gendut-gendut ya di musim hujan kayak gini. Yang belum coba rugi banget sih, karena beneran seenak itu daging bekicot. Nah, ini krengsengan 02-nya guys. Mirip banget sih kayak satenya, cuman ini nggak ada bumbu kacang. Yang paling Mimin suka tuh ya keripik bekicotnya ini nih. Kalau udah makan satu pasti ketagihan. Soalnya bener-bener renyah, kriuk, terus gurih banget. Udah gitu bekicot tuh punya banyak gizi loh. Yuk guys, kalian cobain. Bakso dengan ukuran jumbo-jumbo kayak gini, ada yang isinya keju meleleh. Lumer banget guys kejunya. Parah sih guys, ini tuh enak banget. Dapetinnya nggak susah lagi. Ini tuh sarjana bakso itu loh guys. Pantesan warungnya rame terus, harga baksonya semurah ini. Padahal ya ukuran baksonya tuh abnormal guys, jumbo banget. Dan mereka tuh tipenya bakso urap guys. Pokoknya ini tuh andalan Mimin dari dulu, karena Mimin rasain bakso ini tuh kayak 90% daging dan urap. Terus komposisi tepungnya dikit. Satisfying banget kan lihat baksonya berenang-renang. Gak heran ya kalau dia tuh dinobatin jadi bakso termurah dan terdaging di Sidoarjo. Yuk kita coba. Mimin gigitnya sampai mangap ekstra loh. Teksturnya kenyal, berdaging, terus isinya potongan rawit dong. Kelihatan kan Mimin belah tekstur baksonya ngedaging banget. Enak nih kalau dicerotin saus merah dan kecap. Wah, ini bener-bener mantep banget. Sekarang mereka ada gebrakan baru guys, bikin bakso keju jagung. Kejunya nggak sembarangan, melted, creamy, cheesy banget. Tuh kan isinya sebanyak ini lagi sampai moncrot-moncrot. Ini mah lebih enak dari yang viral itu guys. Masukin sambal 1 sendok full ke sarjana tetelan. Gila loh, kasih tetelannya sebanyak ini dong. Potongan daging dan lemaknya juga gede-gede. Tipe kuah kaldu mereka tuh juga yang rich dan gurih banget. Udahlah, sarjana bakso masih jadi top tier perbaksoan. Buset, sampai oleng itu baksonya. Yuk guys, kalian cobain juga sarjana bakso. Mimin tuh paling gak terima kalau ada tempat makanan yang enak tapi sayangnya masih sepi kayak gini. Sayang banget kan gak banyak orang yang tahu, padahal makanannya tuh enak banget. Namanya gampang diinget kok guys, Kang Chinese Food and Dim Sum. Tempatnya gede, ada indoor, outdoor, nyaman banget. Dan ada pintu rahasia yang menuju ruang VIP kayak gini. Untuk makanannya tuh bisa ala carte atau makan tengah ala peranakan Cina, karena porsi mereka tuh gede-gede guys. Wajib pesen aneka perdimsaman dan bakpaunya. Bakpaunya empuk, terus ini tuh isian telur asin. Bahkan mereka punya xiaolongbao loh. Ini pas digigit kuah kaldunya tuh moncrot gitu. Lumpia kulit tahunya guys, gendut-gendut. Dagingnya bener-bener setebel itu. Terus masih ada tekstur serat dagingnya gitu loh. Siomay-nya dikomperin sama chili oil. Chili oil mereka ini termasuk salah satu yang terbaik. Terus Chinese foodnya ini kelihatan pro banget. Ada roasted duck seekor.
Teknik manggangnya bagus nih, kulitnya tuh glowing, crispy, dan dagingnya juicy parah. Bumbunya ini juga benar-benar otentik guys. Mereka juga punya nasi goreng seafood yang nasinya tuh peras, smoky, topping udang dan cuminya melimpah. Terus menu telur asin di sini tuh enak-enak banget guys. Kayak mie telur asin ini nih, telur asinnya tuh tipenya gurih dan gak bikin enak. Kalau mau cari menu yang bumbunya mala juga ada di sini. Kayak daging sapi kuah mala ini, ya ampun dagingnya benar-benar selembut itu. Terakhir ada ayam crispy mala dan kailan dua rasa. Malanya tuh medok dan ada sensasi kebas gitu. Mimin suka. Please, setelah kalian nonton video ini wajib samperin dan ramein ke Kang Dimsum and Chinese Food ini ya. Ini jadinya kalau nyambel nggak dikira-kira cabenya guys. Gila, sebanyak itu diulek. Bayangin aja sepedas apa sambal tempongnya. Disajiin di cobek gede bareng lauk sebanyak ini. Jaminan sambelnya pedes pol dan bakwan jagungnya ini keriting-keriting ukurannya gede. Semuanya itu cuma bisa kalian temuin di Sego Sambal Saestu ini nih guys. Sego sambal andalan Mimin di Malang saat ini. Bahkan ya malah lebih enak daripada yang viral itu. Tuh lauk-lauknya lengkap meriah, mulai ayam, daging sapi beserta jeroannya, bahkan udang dan cumi. Sekarang bahkan ada aneka osengan juga loh guys. Dan pastinya pemeran utamanya sambal tempong. Kalau kesini ramean mending pesen pakai cobek. Udah dapat ayam goreng, tahu tempe, teri, bakwan jagung, sambal tempe, sambal tempong dan nasi cuma 85.000 aja loh. Bisa buat makan keroyokan 4-5 orang. Mantap banget kan? Sego sambal Saestu ini enak. Sambalnya itu loh pedes nampol. Lauk-lauknya juga gurih, terutama bakwan jagungnya guys. Wah, the best, renyah, keriting-keriting dan jagungnya cepus-cepus. Tapi emang pedesnya gak kenal ampun ya. Untung paketannya gratis 4 ST. Lambung semakin meronta-ronta karena Mimin juga pesen osengan pedesnya. Ada iga bakar, iga goreng, dan iga gongso. Tuh mata Mimin kena cipratan sambal, baru diangkat. Iganya langsung copot dari tulang. Dagingnya Masya Allah lembut banget. Bumbunya juga suwedep, kalian wajib cobain. Oh my god, ini tuh burgernya tebel banget guys. Wow. Wow. Gak muat. Beneran gak muat dong di mulut Mimin, padahal udah mangap banget. Kalian harus tahu tempat ini sih, Spill and Bite. Katanya ini tuh tahta tertinggi fried chicken di Indonesia. Tempatnya serba biru dan ternyata yang kesini gak cuma demi ayamnya, tapi tempatnya juga nyaman. Sayangnya Mimin gak pakai baju biru, karena kalau kalian pakai baju biru dan foto di sini bisa dapat diskon 10%. Ayamnya abnormal ya, gede banget dan ini pakai bumbu Nashville. Oh, pantesan jadi tahta tertinggi. Kulitnya crispy dan dagingnya itu loh juicy banget. Cocok makan pakai nasi mereka yang pulen. Mimin belah ya, kalian lihat sendiri betapa juicy ayamnya. Jujur ini beda banget sih dari ayam-ayam fast food yang pernah Mimin cobain. Spill and Bites lebih enak. Bumbu Nashville-nya juga ternampol. Wajib cobain steaker burgernya guys. Gak main-main ketebalan ayamnya, sampai harus semangat ekstra. Bahan-bahan kayak sayur, ayam, dan rotinya semuanya fresh banget dan pembuatannya higienis. Nah uniknya di sini juga banyak aneka dessert loh. Yang biru ini namanya Spill Sour Sweet. Dalamnya ada krim yang lembut, rasanya asam-asam manis gitu. Oh iya, kalau makan di sini ada promo gratis makan seumur hidup. Syaratnya kalian ngajak 3 orang yang beli minimal paket ayam per orang. Langsung gratis deh 1 porsi fried chicken. Yuk buruan cobain. Ada foto booth juga loh di sini. Malam ini Mimin mau menantang level pedes. Makan sego sambal yang cabenya tuh gak main-main guys. Dan ini tuh lokasinya di Sego Dadar Cetar yang viral itu loh. Oseng pedesnya dijajar-jajar dan variannya macem-macem. Dan makannya tuh pakai telur dadar yang super lebar kayak gini guys. Gila, Mimin kalap sampai sepenuh ini dong piring Mimin. Gimana gak kalap, pedesnya level dewa tapi tetap gas terobos aja. Mantep banget guys oseng pedesnya. Makan pakai telur dadar udah pedes, minyakan gak tuh. Sambelnya sesadis ini, seporsi masih dapat mie yang pedes juga. Astaga, wah ini sih perpaduan yang maut ya. Gara-gara makanan ini tenggorokan Mimin kering guys. Waduh, perut Mimin pun ikutan panas ini. Tapi Mimin udah siapin minum yang bikin adem sari. Ini jodohnya makan nikmat, bikin cepet ademnya. Minum adem sari herbal lemon pasti langsung seger seketika. Selain nyegerin, adem sari ini tuh bisa mengademkan tenggorokan kering, perut yang terasa panas karena makan pedes-pedes kayak gini. Apalagi ini tuh dari jus lemon asli, jadi mengandung banyak vitamin C dan pastinya ada kandungan herbal. Langsung adem lagi dong tenggorokan dan perut Mimin. Jangan sampai sensasi pedes ngerusakmu. Selalu siap adem sari herbal lemon untuk jadi teman makan lebih nikmat. Dawet durian termonster yang pernah Mimin temuin guys. Nah ini lokasinya pas di seberang stasiun Klender Baru, namanya Raja Es Dawet Durian.
Hawanya lagi panas guys, cocok makan es dawet durian. Kami menjamin kebersihan kami, Kak. Lalat dilarang masuk. Beneran loh, pas masuk ke sini nggak ada lalat satupun. Wah, berarti yang jual ini bersihan banget guys. Mimin suka nih yang kayak gini. Kalian lihat tuh, es dawet duriannya bener-bener sebanyak itu guys porsinya. Tadi ada daging durian, terus ini dikasih krim, dan masih ditambahin buah durian 3 biji gede-gede guys. Mimin bingung ini mulainya dari mana guys, karena bener-bener sampai tumpah-tumpah. Mimin tuh paling suka es dawet durian yang teksturnya creamy kayak gini. Parah guys, ini enak banget. Definisi full durian, dapat durian kupas dan buah durian yang utuh guys, gede-gede. Manisnya pas banget, bukan manis yang bikin giu. Dan mereka tuh selalu mastiin ya kalau durian yang mereka pakai ini masak sempurna. Karena Mimin doyan banget sama durian, jadi Mimin pesen sop duriannya juga. Kalau yang ini bener-bener daging duriannya sebanyak itu dan ditaburin parutan keju yang melimpah. Wah, sop duriannya udah dateng tuh. Porsinya juga monster guys. Creamy, lembut, lumer banget guys. No gimmick ya, ini tuh porsinya bener-bener jumbo. Daging buah duriannya tebel, premium banget. Mimin kasih nilai 10/10. Wah, ternyata mereka juga jual pisang goreng guys. Pisang gorengnya digoreng dadakan, dikasih topping keju dan coklat melimpah. Kenapa enak-enak semua ya jajan di sini? Ini apukat kocok dan durian kocoknya juga full banget. Cus buruan deh samperin, siapa tahu jadi langganannya. Karena di sini tuh banyak hadiah yang akan diundi di bulan September. Di sini bisa makan donat bareng beruang raksasa yang imut, dan pas dimakan donatnya ngecrot dong guys. Waduh, bener-bener selumer itu. Please, kalian wajib tahu artisan bakery ini. Namanya Bear and Butter, yang lokasinya tuh nyempil di arah Rasa Mall. Dari tempatnya ini didesain ala Japanese, super cute banget dan pastinya nyaman buat nongkrong. Nongkinya ditemenin Kumaru, beruang lucu yang ukurannya lebih gede dari kita. Gemes banget kan? Roti-roti mereka ini dibuat dari tepung Jepang dan setiap ingredientsnya dipikirin secara detail. Udah pasti berkualitas tinggi ya guys. Wangi soft breadnya aja sampai kecium. Volume up guys. Kriuk banget kan, luarannya crusty dan dalamnya butter. Parah, ini soft bread terenak yang pernah Mimin cobain. Terus mereka juga punya bus cheesecake yang rasanya tuh bener-bener cheesy banget. Cake-nya juga gak kemanisan, Mimin suka. Donat mereka ini gendut-gendut karena ada filling krim gitu guys di dalam. Jadi pas digigit, krimnya langsung lumer di mulut. Teksturnya fluffy, soft, dan chewy. Tuh, yang ini isian cream cheese guys. Tuh kan, krimnya sampai lumer banget. Filling donatnya tuh dibuat dingin gitu loh, jadi enak banget pas dimakan. Rasanya super creamy tapi nggak bikin enak sama sekali. Bestsellernya signature Kuma French Toast. Disajiin pakai vanilla cream dan vanilla sauce. Bahkan ada makanan berat juga loh di sini. Nah, kalau yang ini Japanese milk bread. Lihat tuh, selembut itu guys. Saking lembutnya berasa makan awan. Minuman matchanya juga dibikin serius loh. Kayak ini nih, matchanya yang nati dipaduin buah strawberry. Enak banget. Pokoknya ya, tempat ini tuh wajib kalian datengin. Dan kalau mau bawa pulang oleh-oleh, packagingnya segemes ini loh guys. Cari surga di dunia itu gampang guys, tinggal makan babi aja. Apalagi babinya tuh selembut ini loh. Aduh, siapa coba yang bisa nolak? Akhirnya guys, Xiang nasi paha babi asli Tiongkok itu sekarang udah buka di Surabaya. Wah, seneng banget Mimin langsung nyamperin di Jiwok Citraland. Ini tuh babinya dibumbu kecap gitu, tapi otentik Tiongkok asli. Mulai dari paha, samcan, sampai kuping babi juga ada loh guys. Sampai-sampai ini penampakannya persis banget kayak yang ada di mukbang-mukbang Cina itu loh. Dan jangan ditanya lagi, tekstur babinya tuh bener-bener lembut. Baru spesialnya tuh nasi paha babi. Buset, lemaknya guys, kelumur-kelumur, enak banget. Penyajiannya tuh udah termasuk fish cake, telur, kacang kedelai, dan sayur asin kayak gini. Bersyukur banget Tuhan nyiptain hewan seenak babi. Di sini ada menu mie juga guys, bisa pesen topping kombinasi kayak gini, paha dan kuping babi. Udah deh, nggak bisa berkata-kata lagi Mimin, ini mantep banget. Kalian lihat nih kaki babinya, kulitnya tuh bener-bener tebel dan langsung protol dari tulangnya guys. Bumbunya gurih, ngeresep sampai ke dalam-dalam tulangnya, sampai geleng-geleng keenakan. Belum lagi kena samcannya yang banyak banget lemaknya. Udah, ini kenikmatan yang harus kalian coba ya guys. Please dong, kalian yang di Surabaya, cus samperin Xiang babi nasi paha sekarang.